Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjisi Ahmad Fernandian dari Prodi Manajemen Bisnis, NIM 10118100089. Saya di sini mau review jawaban ujian tengah semester saya di mata kuliah Strategi Rantai Pasok. Di sini langsung saja di soal nomor 1 sampai nomor 3 ini kebetulan kita untuk menjawab pertanyaan dengan istilah benar atau salah. Di sini nomor 1 langsung tujuan supply chain adalah menyesuaikan supply dan demand dan memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Di sini saya menjawab benar dikarenakan tujuan dari supply chain emang sesuai dengan untuk menyesuaikan supply dan demand dan memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Terus yang kedua, dalam strategi operasi dan rantai pasok untuk mendapatkan profit yang optimal, maka perusahaan harus semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk, penetapan harga, kuantiti, waktu, tempat, store, dan pelanggan yang tepat. Di sini saya jawab benar dikarenakan pertanyaan yang dijelaskan di sini itu sesuai dengan tujuan maupun strategi operasi dari rantai pasok untuk mendapatkan profit. Terus yang ketiga, di sini bullwhip effect adalah sebuah fenomena yang diamati dalam jalur distribusi ramalan. Efeknya menunjukkan optimalnya sinkronisasi antara anggota supply chain karena pola pasokan sangat cocok dengan pola permintaan. Lalu persediaan terakumulasi pada berbagai tahap. Di sini saya menjawab salah dikarenakan bullwhip effect bukan untuk fenomena yang digunakan untuk mengamati dalam jalur distribusi ramalan. Jadi ramalan di sini itu terdapat ada 4 ramalan dari beberapa metode, dan di sini bullwhip itu tidak termasuk sebuah fenomena yang digunakan untuk mengamati jalur distribusi. Terus di soal yang B, di sini dijelaskan dalam strategi operasional dan rantai pasok terbagi menjadi 2 bagian, physical dan marketing mediation. Salah satu unsur marketing mediation adalah market research. Jawablah pertanyaan terkait dengan pemasaran Semen Indonesia Group. Di soal yang pertama 4A ini sebutkan segmen pasar berdasarkan geografi. Dari pertanyaan yang di situ saya menjawab, jawaban saya adalah yang pertama adalah dari Pulau Sumatera, yang kedua dari Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan yang ketiga Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi paling terbesar segmennya emang lagi di Pulau Sumatera, terus yang kedua dari Jawa, terus yang ketiga di Pulau Kalimantan. Yang B, di antara segmen poin A, manakah yang terbesar konsumsinya? Jadi saya menyimpulkan di sini yang paling besar penggunaan produk dari Semen Indonesia adalah dari Pulau Jawa. Terus sebutkan segmen-segmen pasar yang berdasarkan tipe bisnisnya. Jadi di sini segmen pasar yang berdasarkan tipe bisnisnya adalah yang pertama adalah project, yang kedua adalah ready mix, yang ketiga adalah industri. Terus yang keempat, di antara segmen poin C, manakah yang terbesar konsumsinya? Jadi alasan saya, segmen pasar berdasarkan tipe bisnis ini yang paling besar adalah industri, karena di zaman saat ini industri itu penjualannya lebih cepat, dan produk-produk industri itu kebanyakan sudah memenuhi kriteria dari kebutuhan konsumen. Terus di soal yang E, berilah pendapat tentang alternatif lain segmentasi yang efektif digunakan untuk Semen Indonesia Group. Jadi di segmentasi yang bisa saya jelaskan di sini, saya memberikan pendapat bahwa segmentasi yang harus efektif untuk Semen Indonesia adalah memastikan pengelolaan supply chain secara optimal melalui pengolahan. Jadi pengolahannya lebih diperbaiki, terus kualitas dan sebagainya harus diperbaiki juga, dikarenakan semakin lama konsumen juga menginginkan produknya lebih berkualitas lagi dan memiliki fungsi yang lebih banyak dan berpengaruh juga untuk kelangsungan kebutuhan dari konsumen tersebut. Terus di nomor yang kelima ini kita disuruh untuk menjelaskan dari beberapa tujuan utama perencanaan agregat adalah untuk mengidentifikasi parameter operasional. Jelas di sini ada beberapa
penjelasan yang perlu dijelaskan lebih rinci. Yang pertama mengenai tingkat produksi. Apa sih tingkat produksi itu? Tingkat produksi di sini menurut saya adalah sebuah kualifikasi yang dibuat untuk melihat kemampuan produksi barang dan jasa. Terus yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja di sini adalah setiap orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Terus di sini ada yang namanya lembur atau yang disebut dengan overtime. Jadi lembur di sini adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam. 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat. Jadi mingguan dan atau pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi lembur di sini bisa dikatakan di mana ada hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan jam waktu kerja kepada karyawannya atau pegawainya dikarenakan mungkin dari kebutuhan maupun stok barang yang overload untuk diolah dan sebagainya. Jadi membutuhkan untuk karyawan melakukan lembur atau overtime. Terus di sini ada yang namanya kapasitas mesin. Jadi apa sih kapasitas mesin? Kapasitas mesin adalah volume seluruh piston dalam silinder mesin yang diukur berdasarkan gerakan maksimum dari atas ke bawah. Jadi kekuatan mesin itu seperti apa? Terus kita kan pasti kalau menggunakan alat khususnya mesin itu bisa dikatakan pasti dijelaskan volume penggunaan dan sebagainya itu sampai titik di mana gitu untuk digunakan produksi dan sebagainya. Terus di sini ada yang namanya subkontrak. Subkontrak adalah perjanjian antara penyedia barang atau jasa pemerintah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dalam penyediaan barang atau jasa pemerintah. Jadi di sini itu subkontrak adalah sebuah perjanjian. Jadi perjanjian itu bisa dikatakan surat mengawali kontrak kerja, terus mengawali perjanjian dengan perusahaan untuk jangka waktu kerja seorang karyawan dan sebagainya. Terus di sini ada yang namanya persediaan yang tersedia. Jadi persediaan yang tersedia ini adalah istilah untuk barang yang tersedia untuk dijual dan barang baku yang digunakan untuk memproduksi barang. Jadi memproduksi barang yang tersedia untuk dijual. Jadi persediaan yang tersedia ini adalah kayak kita memberikan istilah kepada konsumen bahwa barang yang kita jual ini lagi stoknya lagi banyak maupun lagi ada dan bisa untuk dijual kepada konsumen maupun kita melakukan produksi yang diinginkan oleh konsumen. Terus di sini ada yang namanya backlog. Backlog adalah antrian. Jadi antrian di sini mengenai antrian fleksibel pekerjaan yang diminta pihak bisnis untuk dikerjakan pihak eksekutor di masa depan. Jadi di sebuah pekerjaan itu pasti ada yang namanya eksekutor. Eksekutor itu mempersiapkan jangka panjangnya itu mau dibuat seperti apa, terus pengelolaan dan sebagainya. Pasti di supply chain ini benar-benar penting untuk menambah daya produksi, daya pengolahan dan cara kinerja dalam sebuah perusahaan itu akan dibuat seperti apa untuk kedepannya. Terus di sini dijelaskan di nomor yang ke-6 ini disebutkan ada terdapat 4 metode yang harus dijelaskan dalam metode peramalan. Di sini ada 4 peramalan yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah kualitatif. Jadi kualitatif di sini adalah peramalan kualitatif pada dasarnya subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Terus yang kedua ada namanya time series. Time series adalah peramalan menggunakan permintaan historis maupun untuk membuat perkiraan. Terus yang ketiga ada namanya kausal. Jadi kausal di sini adalah peramalan kausal mengasumsikan bahwa ramalan permintaan sangat terkait dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan. Terus yang keempat ada namanya simulation. Nah, simulation tersendiri adalah peramalan simulasi yang meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada suatu perkiraan. Jadi
kita meniru untuk membuat sebuah produksi, bagaimana konsumen itu kebutuhannya juga terpenuhi, terus perkiraan kita juga tepat, permintaan juga kita nggak ada kurang maupun lebih, jadi dikatakan pas lah gitu. Terus di sini juga dijelaskan kita disuruh menghitung mengenai supply dan demand. Jadi di sini ada yang namanya DT per 1 per DT per N. Jadi di D13 itu menghasilkan angka 805,42. Terus di D14 kita menghasilkan 805,19, di D15 kita menghasilkan 800,19. Terus di total demand untuk menghitung average di yang C itu 9.665 dibagi 3 sama dengan 3.221,67. Terus di total demand per moving average itu 9.665 per 6 sama dengan 1.610.833. Terus di nomor yang terakhir ini, di nomor 7, kita di poin A kita menjelaskan mengenai certain demand atau permintaan tertentu. Nah, permintaan tertentu ini apa sih yang bisa dijelaskan dari permintaan tertentu? Nah, menurut saya ini adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu. Semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Jadi kalau semisal semakin tinggi jumlah yang dipesan oleh konsumen, jadi harganya semakin melonjak tinggi karena persaingan penjualan dan sebagainya itu terpengaruh dari permintaan konsumen tersebut. Terus apa sih uncertain demand? Uncertain demand adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu. Hampir sama dengan certain demand, namun perbedaan di sini adalah semakin rendahnya jumlah yang diminta oleh konsumen, harga produk semakin rendah. Terus di poin yang B ada namanya strategi responsif C dan strategi efisiensi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi dua-dua itu? Yang di sini yang bisa saya jelaskan adalah strategi responsi SC adalah strategi yang berisi kemampuan supply chain dalam menanggapi dan mengatasi permintaan dalam jumlah yang besar, memenuhi kebutuhan konsumen dalam waktu dekat, dan memberikan pelayanan yang tinggi kepada konsumen. Terus yang kedua ada yang namanya strategi efisien SC, ialah penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, usaha, atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Dengan mengeluarkan output sedikit, waktu dan tenaga untuk mencapai target. Strategi, terus yang di C, kita harus menjelaskan apa sih yang disebut dengan strategi fit. Nah, strategi fit sendiri adalah konsistensi antara prioritas pelanggan yang diharapkan mampu dipenuhi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.